Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita ketemu kembali di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar terus firman ya, supaya setiap kehidupan kita ini tidak terombang-ambing atau di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini banyak halangan, banyak godaan, cobaan ya, pergumulan. Karena tentu tidak gampang sebagai orang percaya hidup di dunia yang jahat ini. Ya, kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat, si iblis. Sedangkan kita adalah anak-anak terang. Dan kita hidup di dunia ini. Kita masih hidup di dunia. Tentu ini saling bertabrakan gitu ya, saling tolak menolak. Ya, makanya kalau kita nggak kuat, kita bisa ditarik. Ya, karena kita bisa terhanyut dalam tipuan, godaan, manipulasi dunia ini yang begitu jahat. Maka kita nanti akan bisa meninggalkan Tuhan kita karena hal-hal duniawi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka kita harus kuat. Bagaimana supaya kita kuat? Ya, tentu harus banyak mengenal Allah dengan benar, harus banyak bersekutu dengan Tuhan, karena dialah sumber kekuatan kita, dialah yang memberikan kita pertolongan. Nah, dan di dalam hal menghadapi hal-hal yang menghambat, yang menghalangi tidak dekat dengan Tuhan, ya tentu perlu kita kuasa yang lebih tinggi ya, yaitu kuasa yang dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghancurkan segala rintangan, halangan yang menghambat kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, orang Kristen, mungkin kita sudah sejak lama menjadi orang Kristen, tetapi sering saya lihat bahwa kekristenan kita ini hanya sebatas retorika atau sebatas teorinya saja, atau hanya sebatas KTP gitu ya. Tetapi apakah setiap orang Kristen itu sudah hidup layaknya seperti Kristus? Apakah sudah melakukan hidup seperti Kristus? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, dan ini yang seharusnya setiap orang Kristen itu memeriksa dirinya atau melihat dirinya sendiri, apakah sudah benar hidup di dalam Kristus. Ya, karena kalaupun kita menjadi orang Kristen tetapi tidak pernah mengalami Kristus dalam hidup kita, ya di dalam pengalaman kita tidak pernah kita punya pengalaman pribadi dengan Kristus, ya kita sebenarnya bisa dibilang belum sepenuhnya menjadi orang Kristen. Karena setiap orang Kristen harusnya punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Jadi dia itu bisa menyaksikan bagaimana kehidupan sebagai seorang percaya, seorang Kristen. Kalau tidak punya pengalaman pribadi, bagaimana kita menyaksikannya, memberitakannya kepada orang. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa kita ini harus memberitakan firman, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Tentu ini bisa kita lakukan kalau kita benar-benar menghidupi firman itu. Ya, menghidupi firman sehingga kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa menceritakan. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita hari ini belajar firman Tuhan yang begitu mendasar sekali atau yang sangat penting sekali untuk kita pahami sebagai orang Kristen. Makanya tema kita hari ini yang kita ambil di Filipi 1 ayat 21. Itu bagi Kristus ya, dan mati adalah keuntungan. Nah, ini temanya, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1:21 dikatakan begini: karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Ini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ya, di mana Paulus memberikan satu rumusan hidup bagi orang Kristen. Dia membuat satu rumusan bagi orang Kristen bukan hanya sementara saja gitu ya, tetapi
sepanjang hidupnya. Makanya di situ dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, apa artinya hidup bagi Kristus ini? Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita tidak punya hubungan pribadi, pengalaman dengan Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengerti hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus melihat dengan begitu tajam, ya. Ia memberikan satu dasar atau landasan filsafat orang Kristen, ya, hidup orang Kristen, di mana kekristenan itu bukan hanya semata-mata mengenai ide, ya, bukan mengenai ide-ide, pemahaman-pemahaman atau secara kognitif gitu. Ya, bukan juga hanya sebagai kepercayaan. Kekristenan itu bukan hanya sebagai kepercayaan, Saudara. Jauh dari itu, lebih dari itu, ya. Bukan hanya doktrin, tapi ya kekristenan itu mengenai hidup. Ya. Kekristenan itu adalah mengenai hidup. It's all about life. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering kita mempercayai Kristus sebagai juru selamat kita, tetapi bukan sebagai Tuhan. Nah, ini yang kadang kita di dalam mulut mengatakan Yesus adalah Tuhan dan juru selamatku, tetapi sebenarnya dalam prakteknya kita tidak memaknai dia atau melakukan seperti yang kita katakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan. Ya, di mana sebagai juru selamat tentu ia penyelamat jiwa, tapi bukan sebagai penguasa hidup kita. Nah, kalau sebagai juru selamat aja, ya memang dia menyelamatkan jiwa, tapi bukan penguasa hidup kita. Tetapi kalau dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dia penyelamat jiwa dan juga penguasa hidup kita. Karena Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga. Dan kita salah satunya adalah ciptaan yang memang di bawah kuasanya. Nah, ketika Paulus berkata, ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu to live is Christ, ya, hidup adalah Kristus, berarti kekristenan dengan hidup itu menyatu. Ya, jadi tidak terpisah. Hidup dengan kekristenan itu menyatu. Orang Kristen ya harusnya mempunyai hidup. Orang hidup itu adalah orang yang Kristen, ya. Yang punya hidup itu orang Kristen. Itu seharusnya sudah menyatu. Karena Kristus itulah hidup. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan hubungan orang Kristen dengan Kristus itu seperti pokok anggur dan rantingnya. Jadi hubungan kita dengan Kristus tidak terpisahkan. Pokok anggur dan rantingnya tidak terpisah. Rantingnya itu mengambil makanan dari pokok anggurnya. Kita juga harusnya, ya, makanan kita itu dari Kristus. Makanan kita untuk bisa kita hidup itu harus dari Kristus. Digambarkan juga yaitu seperti kepala dengan tubuh. Ya, kepala dengan tubuh ini nyatu, tidak terpisahkan. Demikian juga hubungan kita sama Kristus. Ya, Kristus kepala, kitalah tubuhnya. Jadi tidak terpisahkan, saudara. Jadi di sini bisa juga dibilang bahwa Kristus juga mengatakan, saya membuat suatu perjanjian yang kekal di dalam perjamuan kudus. Ya, Yesus waktu mau disalibkan kan dia membuat suatu perjanjian yang kekal pada saat perjamuan kudus. Dikatakan, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Nah, jadi di sini di Galatia 2 ayat 20 dikatakan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, ini kalau kita sudah menyatu di dalam Kristus. Alkitab berkata, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam diri kita. Nah, hidup adalah Kristus artinya apa? Mempunyai hubungan hidup dengan Kristus. Inilah hidup adalah Kristus. Lalu apa artinya kalau kita lihat secara detail? To live is Christ. Di sini bisa kita lihat 4 maknanya, ya, 4 maknanya. Pertama itu kita harus mendisplay atau memanifestasikan sifat-sifat Kristus di dalam hidup kita. Itulah hidup bagi Kristus. Hidup adalah Kristus. Kita harus memanifestasikan sifat-sifat Kristus itu di dalam kehidupan kita. Jadi orang bisa lihat dari buah-buahnya itulah
kelihatan ya. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus berarti buah-buah roh harus muncul di dalam diri kita. Kalau kita lihat ya sepanjang rasul-rasul di zaman rasul-rasul itu sebanyak beberapa banyak rasul itu hanya satu rasul Paulus yang berani mengatakan apa? Dia bilang ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dia yang berani mengatakan begitu. Ikutlah teladanku katanya. Berarti dia benar-benar mempraktekkan hidupnya itu udah seperti Kristus gitu loh. Bagaimana dia berani mengatakan ikutlah teladanku kalau dia itu tidak benar-benar mengikuti Kristus? Makanya cuma dia salah satunya rasul yang berani mengatakan begitu. Nah, tapi kita seringkali ya kita jadikan Kristus itu sebagai tameng kita atau alasan-alasan kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita sering membuat Kristus itu sebagai alasan atau tameng kita gitu loh. Kadang sering ya, kita sadar atau tidak, sering kita mengatakan, oh saya ini masih manusia, jangan lihat saya. Sekalipun saya hamba Tuhan gitu ya, sekalipun saya majelis, sekalipun saya ini pengurus aktivis dalam gereja gitu. Jangan lihat saya. Nah, kita suka bilang begitu ya, lihat saja Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi kalau kita saja tidak berani untuk menjadi contoh seperti Paulus tadi, bagaimana orang bisa mengikut Kristus? Ya, kalau kita nggak berani menjadi contoh, kita bilang jangan lihat saya, lihat Kristus. Alasan-alasan itulah yang kita bikin menjadi tameng kita gitu loh. Untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita atau kesalahan-kesalahan kita. Harusnya kita sebagai hamba Tuhan, ya sebagai aktivis, sebagai pengerja, kita itu sudah berani seperti Paulus mengatakan, ikutlah teladanku karena aku mengikuti Kristus, teladan seperti Kristus. Nah, kita tidak. Ya banyak sekali kita ini masih mengatakan ya kalau saya jangan lihat saya, lihatlah Kristus Tuhan. Ya Tuhan Yesus saja yang diikut. Nah, jadi kita ini apa? Kalau kita bilang pelayan Kristus ya, kita ini adalah seorang gembala seperti Kristus, ya tentu orang harus melihat kita. Harus kita berani bilang seperti Paulus, lihatlah, ikutlah teladanku. Tuh makanya dulu ada cerita Mahatma Gandhi tidak jadi masuk Kristen. Mahatma Gandhi orang India ya, pengusaha India, tidak jadi masuk Kristen karena dia bilang aku tertarik dengan Kristus, tetapi aku tidak tertarik dengan kekristenan katanya. Tidak tertarik dengan kekristenan karena apa? Karena dia lihat orang-orang Kristen kelakuannya tidak seperti Kristus. Dia lihat Kristus dan ajarannya bagus dan dia tertarik. Tetapi karena orang Kristen, maka dia tidak mau menjadi orang Kristen karena melihat orang-orang Kristen itu tidak seperti Kristus. Hidupnya bukan seperti Kristus. Jadi yang menghalangi orang datang kepada Kristus, yang menjadi batu sandungan yang paling besar adalah orang Kristen itu sendiri. Kita sendiri yang menjadi batu sandungan kadang tanpa kita sadari. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang banyak orang yang sudah baru bertobat, terus dia lihat lagi kehidupan orang-orang yang sudah lama melayani Tuhan, kehidupannya juga masih saja kehidupan seperti orang dunia gitu ya. Ya kadang itu yang membuat dia balik kepada percayaan lama dia. Nah ini harus kita hati-hati. Makanya kita harus mendisplay atau memanifestasikan sifat-sifat Kristus di dalam hidup kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, harus kita melihat di dalam hidup kita bahwa yang paling berharga adalah Kristus. Ya, to treasure. Ya, harus kita melihat di dalam hidup kita. Kita menggali dalam hidup kita bahwa yang paling berharga itu adalah Kristus. Kalau Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 7, semua kehebatanku jika dibandingkan dengan Kristus, itu semua merupakan suatu kerugian atau kuanggap sampah, kata Rasul Paulus. Jadi kalau kita lihat Rasul Paulus ini adalah seorang yang begitu pintar, berpotensi ya, dan pejuang, fighter, ya, spiritnya begitu hebat, begitu tajam pemikirannya juga.
belajar di bawah seorang profesor yang terkenal di sana waktu itu, yaitu Profesor Gamaliel. Ya, jadi kenapa dia katakan bahwa yang kuanggap dulu berharga tapi setelah pengenalanku akan Kristus kuanggap itu sampah? Mengapa dia mengatakan seperti itu? Ada orang yang berpikir bahwa Tuhan memilih Saulus itu atau Paulus ya karena kepintaran dia, karena kegigihan dia, sehingga Tuhan memilih dia gitu. Nah, sebenarnya tidak terlalu pas. Ya, Paulus mengatakan semuanya ini suatu kerugian. Apa yang dia anggap dulu kehebatan dia, kegigihan dia, secara intelektual, kepintaran dia menganggap itu suatu kerugian. Jadi kadang kita salah sangka ya, jikalau kita mempunyai potensi sebelum menjadi orang Kristen, seharusnya itu dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, ketika Paulus menulis Filipi 3 ayat 7 ini, dia mengatakan bahwa potensinya adalah suatu kerugian. Artinya apa? Nah, bukankah kalau kita tahu potensinya Paulus itu sangat baik sekali dan begitu hebat gitu ya. Tetapi kita kadang melihat ya orang yang punya banyak potensi tidak lagi bersandar kepada Tuhan, namun bersandar pada apa? Kekuatannya sendiri. Orang-orang yang potensinya banyak, artinya secara kualitas dan kapasitas gitu ya, kemampuan. Kalau mereka itu memiliki hal itu semua, kadang dia tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi mengandalkan dirinya sendiri. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 ya, Paulus mengatakan, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mempresentasikan Injil, saya tidak sekalipun mengandalkan hikmat manusia yang ada di dalam diriku, tapi semata-mata adalah hikmat Kristus dengan kuasa Roh-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama C.T. Studd ya. Dia ini mendirikan Worldwide Evangelism for Christ atau WEC, yang mana badan misi yang mengirimkan misionaris yang begitu banyak ke Indonesia. Beliau adalah salah satu orang yang paling bisa dibilang langka di dunia ini ya, seorang berasal dari Inggris, dari keluarga yang begitu kaya, termasuk salah satu dari 7 Cambridge Scholar ya. Bukan hanya itu, tapi dia juga nomor 1 di Inggris atlet ya. Jadi Studd ini ketika dia menjadi orang Kristen, dia kemudian memikirkan begini, kalau dia melayani Tuhan dengan semua potensi yang ada pada dia merasa akan membawa banyak menjadi batu sandungan. Ya, dia kemudian berkata, Tuhan, saya menyerahkan semua harta saya untuk mendirikan satu badan misi yang namanya tadi Worldwide Evangelization for Christ. Nah, setelah itu dia diutus menjadi misionaris oleh badan misinya sendiri yang dia dirikan sendiri, itu dia menjadi pengerja di situ. Jadi dia diutus. Nah, dia diutus diberikan uang yang secukupnya, yang tadinya berlimpah, dan dia yang membangun misionaris itu, tetapi dia pun menjadi pekerja di situ dan diberikan sebagai sama seperti orang-orang lain diberikan dana secukupnya untuk dia berjuang menjadi misionaris. Ini sangat luar biasa. Nah, di situ baru dia bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bergantung dan dia tetap dipakai Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan sehingga dia dipakai Tuhan. Nah, kira-kira inilah yang dimaksud oleh Paulus tadi, bahwa sekali lagi jangan salah tafsir. Ya, kita tidak melarang orang mempunyai potensi, tapi semuanya itu harus digunakan untuk Tuhan. Potensi-potensi yang saudara miliki, ke pengetahuan, ide-ide ya, kekayaan gitu, itu semuanya harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi jangan bergantung pada potensi itu, jangan bergantung pada apa yang Anda miliki itu, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Nah, inilah hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita harus sacrifice. Ya, hidup adalah Kristus, itu bergantung kepada berapa banyak, berapa besar Anda berkorban bagi Kristus. Inilah hidup bagi Kristus. Apakah sudah pernah Anda berkorban bagi Kristus? Nah, ketika Paulus berbicara tentang pengorbanan atau sacrifice, Paulus tidak hanya maksudkan pengorbanan yang pasif. Bagaimana maksudnya pengorbanan yang pasif? Ketika kita menjadi orang Kristen, kita ya mungkin didiskriminasikan. Itu kita harus berkorban hal itu, tapi itu masih
pengorbanan yang pasif. Contohnya lagi ya, didiskriminasikan ini. Contohnya kalau kita menjadi orang Kristen, mungkin kalau di jabatan kita naik jabatan sulit gitu. Nah, ini pengorbanan secara diskriminatif atau pasif juga. Nah, tetapi yang Paulus maksudkan adalah pengorbanan secara aktif. Artinya seperti di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 mengatakan, karena Kristus aku akan melakukan kebenaran dan untuk itu aku harus mendapatkan satu penderitaan. Orang Kristen itu harus punya musuh. Nah, jangan salah menafsirkan. Orang Kristen harus punya musuh di sini, ya, kita jangan salah menafsirkan. Karena kalau kita tidak punya musuh, itu sama saja bukan orang Kristen sejati. Musuh kita bukan orang yang kita benci. Ya, jangan salah. Kalau kita musuhan, ya kita benci orang itu. Tetapi dikatakan bahwa kita punya musuh tetapi bukan orang yang kita benci. Musuh kita itu siapa? Yaitu adalah orang yang membenci kita. Ya, kenapa dia membenci kita? Bukan karena semata-mata kita orang Kristen saja. Tapi semata-mata karena kita menjalankan perintah Tuhan. Kalau Anda menjadi orang Kristen saja, mungkin belum banyak musuh saudara. Karena banyak aja kompromi-kompromi yang saudara mau. Tetapi kalau Anda menjalankan perintah Tuhan, ya sebagai orang Kristen dan menjalankan perintah Tuhan, pasti banyak yang memusuhi saudara. Makanya pasti orang Kristen itu pasti banyak musuh. Nah, kalau kita hidup tidak kompromi dengan dosa, hidup kita penuh konsisten dengan firman. Ya, kebenaran kita nyatakan, di situ kemudian kita pasti dimusuhi dan harus berkorban untuk itu. Inilah pengorbanan aktif. Kalau tadi pengorbanan pasif, ya seperti kita di suatu instansi kita didiskriminasikan, ya itu udah hal wajar. Tetapi pengorbanan yang aktif itu bahwa kita akan dimusuhi karena kita menjalankan perintah Tuhan, ya menjalankan firman Tuhan, sehingga kita tidak kompromi. Nah itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, to die is gain, yang mana artinya mati adalah keuntungan. Berarti orang Kristen mempunyai kekasih jiwa, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita meninggal, kita menghadap kepada kekasih jiwa kita. Karena kitalah pengantinnya, ya, kita kekasih jiwanya. Jadi, waktu ada satu cerita seorang ibu yang pada saat tertentu dia sakit, menderita, dan sudah divonis akan meninggal, ibu ini masih bisa tersenyum. Ibu ini masih bisa mengayomi anaknya, dalam arti malah dia yang memberikan penghiburan pada anaknya. Kalau anak-anaknya sudah mulai menangis, sedih karena dia tahu ibunya akan meninggal. Nah, tetapi ibunya sampai bertanya, kenapa kalian menangis? Nah, anak-anaknya dia bingung dan menjelaskanlah, karena dia akan meninggal sehingga anak-anaknya merasa sedih. Tetapi apa kata ibunya? Saya bukan pergi, saya pulang ke rumah Tuhan, katanya. Saya pulang ke rumah Tuhan. Sebentar lagi saya akan bertemu dengan kekasih jiwa saya, katanya. Nah, ini tentu beda dengan kalau kita menganggap hidup ini adalah untuk dunia ini. Tetapi kalau hidup ini kita tahu bahwa untuk kita siap-siap nanti menghadap kepada kekasih jiwa kita di dalam kerajaan surga, di mana kerajaan surga itu tentu jauh lebih indah dan lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena firman mengatakan di kerajaan surga tidak ada penderitaan dan air mata. Tentu itu jauh lebih indah. Makanya seperti cerita ibu ini tadi, dia pun karena punya hubungan tadi, ya, ini ingat, hubungan. Ada hubungan dengan Tuhan, ya, sehingga baginya mati itu merupakan suatu kegembiraan, ya, keuntungan, seperti Paulus ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, Paulus mengatakan, darahku sudah mengalir, kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dan aku sudah mencapai garis akhir. Nah, Paulus pada akhirnya apa? Kematiannya, cara matinya dipancung oleh Kaisar Nero. Tapi kita lihat Paulus mati bukan karena dipancung oleh Nero itu penyebabnya, tapi Paulus mati karena apa? Kehendak Tuhan. Itulah sebenarnya. Rencana Tuhan dalam hidupnya sudah digenapi. Inilah intinya. Makanya tadi kenapa bilang keuntungan? Bukan karena kita pulang aja kepada kekasih jiwa kita, kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa
apa yang kita sudah alami, lakukan itu sudah kita genapi hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, artinya saudara dan saya sudah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, saat malaikat pencabut nyawa datang, tidak ada seorang pun yang dapat menghindar. Tetapi berbeda dengan Kristus, ya, waktu Kristus itu mati di atas kayu salib, tidak ada satu malaikat pencabut nyawa yang bisa mengambil nyawanya, kecuali kalau dia menyerahkan. Makanya dia bilang, aku menyerahkan nyawaku kepadamu, katanya kepada Allah. Ya, kalau enggak dia tidak akan mati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sudah kita tahu maknanya seperti apa, sehingga kita juga di dalam kehidupan kita ini harusnya sebagai seorang Kristen itu harus seperti itu. Jadi kematian bukan mengerikan lagi. Kalau kita masih mengerikan kematian, berarti jelas hubungan kita dengan Tuhan itu belum berjalan dengan baik. Belum ada hubungan dengan Tuhan yang begitu intensif atau pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kita takut, sedangkan untuk bisa mencapai kekekalan dan bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga harus melalui apa? Kematian. Tubuh kita ini harus mati. Tapi kenapa orang Kristen masih takut masih banyak yang takut mati? Coba, ya renungkan sendiri coba. Kalau kita takut mati kenapa? Pasti ada alasannya. Apa takut tidak ketemu lagi orang yang kita kasihi di dunia ini? Atau takut kita nanti tidak masuk surga? Atau kita karena tidak tahu kemana kita perginya setelah mati? Nah ini, bisa hal-hal ini yang membuat sehingga orang takut mati, orang Kristen terutama ya. Tapi kalau kita lihat di Filipi 1 ayat 27 ini tadi, 21 ini tadi ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu benar bisa terjadi kalau kita seperti Rasul Paulus tadi sudah menyelesaikan, menggenapi hidup kita di dunia ini dengan firman Tuhan. Kita sudah pelajari tadi ya bahwa hidup bagi Kristus itu artinya kita harus memanifestasikan sifat-sifat Kristus, harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, kita to treasure, ya artinya mencari, kita melihat ke dalam hidup kita bahwa yang paling berharga dalam hidup kita adalah Kristus. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, to sacrifice, ya, untuk berkorban. Hidup adalah Kristus, bergantung kepada berapa banyak dan berapa besar saudara berkorban bagi Kristus. Itu hidup bagi Kristus, ya. Terus dikatakan mati adalah keuntungan. Itu berarti kita harus menyelesaikan apa yang sudah dinyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus menggenapi, dan kita juga tahu kalau kita mati adalah keuntungan. Itu karena apa? Karena kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus di mana? Di dalam kerajaan yang memang lebih baik dari dunia ini, lebih indah, lebih nyaman, ya, lebih luar biasa gitu loh. Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata. Nah inilah makanya mati adalah keuntungan itu, sehingga kita tidak takut lagi mati. Saudara, kalau masih takut mati itu memang perlu direnungkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, harus direnungkan, jangan hanya karena kan kita manusia wajarlah takut mati. Bukan, itu bukan sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan pengajaran Kristus. Ya, kita selama masih hidup itu adalah melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan Yesus. Seperti tadi itu hidup bagi Kristus, ya. Kita sudah harus punya sifat-sifat Kristus itu kita nyatakan. Kita juga sudah harus berkorban dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan kita bisa mati itu merupakan suatu keuntungan, karena kita tahu kalau kita mati itu kita kembali kepada kekasih jiwa kita, Yesus Kristus. Dan juga selama kita sudah hidup di dunia ini, kita sudah mencapai garis finish, artinya sudah menggenapi semua tujuan Tuhan dalam hidup kita selama kita hidup. Nah itulah yang perlu kita renungkan dan kita lakukan. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kalau Anda mengaku adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara, ya, saudara harus benar-benar memahami bahwa hidup saudara adalah milik Kristus.
Dan yang harus saudara lakukan adalah menyatakan sifat-sifat Kristus dalam diri saudara. Melayani Tuhan Yesus. Baik itu di tempat pekerjaan saudara, saudara harus tahu bahwa semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan lagi melakukan usaha dengan cara-cara yang tidak sesuai firman, cara-cara manipulasi, cara-cara monopoli, cara-cara persaingan yang tidak sehat, atau cara-cara menipu, ya, melakukan usaha dengan cara berbohong. Nah, itu sudah harus, semua itu tidak untuk kemuliaan Tuhan kalau saudara melakukan hal itu. Tetapi yang harus saudara lakukan adalah apapun saudara kerjakan, bahwa tahu kerjaan itu juga karena berkat dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengelolanya karena itu dari Tuhan, kita kelola dengan baik. Demikian juga ya, rumah tangga juga begitu. Karena semua dari Tuhan, anak-anak dari Tuhan, kelola dengan baik. Di-manage anak itu dengan baik dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Artinya biar anak-anak juga mengenal Tuhan dari mulai masa mudanya. Dia mengenal Tuhan sehingga kita benar bertanggung jawab kepada apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Nah, saudaraku kasih Tuhan, inilah yang perlu kita renungkan supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Supaya kita menjadi orang Kristen yang bisa menjadi contoh, dan kita pun berani mengatakan, ikutlah teladanku, seperti Paulus tadi. Ikutlah teladanku karena aku mengikut teladan Kristus. Ini yang harus setiap orang Kristen nyatakan di dalam hidupannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun saudara mendengarkan firman ini, mulai hari ini berdoa, minta Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Nya supaya lebih mengenal Tuhan lagi, lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengajar kami bahwa hidup kami adalah bagi Kristus, dan kematian merupakan keuntungan karena kami bertemu dengan kekasih jiwa kami, Yesus Kristus. Dan kami juga percaya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, biarlah Roh Kudus yang menuntun, berikan kekuatan, karena kami kadang terombang-ambing dengan pikiran-pikiran dan hal-hal duniawi. Tapi sekarang, hari ini kami nyatakan, kami mau berjanji, kami hidup sepenuhnya untuk Kristus, kami tidak terombang-ambing lagi, kami dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus, tetap teguh memegang firman, melakukan firman, sehingga hidup kami menjadi teladan, dan kami bisa menyatakan bahwa ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dan kami juga menjadi terang dan garam. Tuhan, terima kasih. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu ini untuk saat ini. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya yang mendengarkan firman ini diberkati. Dan setiap yang mendengarkan bisa mampu untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan dia. Dan Roh Kudus menuntun dimanapun anak-anak Tuhan berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akhiri. Sebelumnya kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati usahamu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, dan Tuhan Yesus juga memberkati seluruh apapun yang engkau kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus membuat engkau berhasil. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita untuk bisa bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.